Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaifa halukum wa halukunna ya talibat. Semoga antum wa antunna sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita melanjutkan kembali materi kita di pelajaran tafsir, masih pembahasan tentang zakat. Kita lanjutkan halaman 103. Perhatikan, faqauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, khud min amwalihim sadaqah. Khud, ambillah, min amwalihim, dari sebagian harta mereka, sadaqah, yaitu zakatnya. Jadi perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengambil zakat dari harta kaum muslimin. Hadal amr, dan perintah ini, yaitu perintah untuk mengambil zakat, muwajjahun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertuju, diperuntukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man qama maqamah, dan juga berlaku untuk orang-orang yang menduduki posisi seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya adalah para pemimpin. Nah, perintahnya apa? An ya'khudha min amwalil muslimina sadaqah, yaitu mengambil dari sebagian harta kaum muslimin sedekahnya. Wahya az-zakah, maksudnya adalah yang dimaksudkan di sini, yang diinginkan adalah zakatnya. Jadi perintah Allah kepada Rasul ataupun kepada para pemimpin kaum muslimin agar mengambil zakat dari hartanya kaum muslimin. Wa hadza syamilun li jami'il amwalil mutamawwilati. Nah, perintah ini berarti kan perintah untuk mengambil zakat itu adalah mencakup, syamilun, mencakup, meliputi, li jami'il amwal, untuk semua jenis harta-harta al-mutamawwilati, yang berkembang, yang menjadi banyak, min an'amin, dari binatang-binatang ternak, wa khurusin, dan juga dari tanaman-tanaman, wa nuqudin, dan juga mata uang, wa urudin, dan juga barang dagangan. Ya, perintah Allah agar mengambil zakatnya dari kaum muslimin dari harta-harta, misalkan binatang ternak yang dikembangkan ataupun yang diternakkan menjadi banyak, ataupun tanaman-tanaman seperti buah-buahan dan juga padi-padian, makanan pokok kita, wanukut seperti uang, rupiah, real ataupun dolar misalkan, wa urud, dan juga wa urud, yaitu barang perdagangan. Kama sarraha bihi fil ayatil ukhra, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yang lain. Jadi Allah pun juga menjelaskan kewajiban untuk mengeluarkan zakat ini di ayat-ayat yang lain. Allah mengatakan min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik, yang bagus, ma kasabtum, dari apa-apa yang kalian hasilkan. Jadi apa-apa yang kalian hasilkan, penghasilan kalian yang baik, yang bagus, ya disuruh untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, seperti apa penghasilan tersebut? Min nuqud, ya dari mata uang, rupiah yang kita dapatkan ketika bekerja ataupun ketika kita berusaha, berwira swasta dan lain sebagainya. Wal urud, dan juga barang dagangan. Wal masiyah, dan juga binatang ternak, al munammati, yang berkembang, yang dikembang biakkan. Kemudian wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari sebagian dari sesuatu yang kami keluarkan
kepada kalian dari bumi ini. Artinya ya sebagian dari hasil dari bumi ini, sebagian dari sesuatu yang dihasilkan oleh bumi ini. Seperti apa? Minal hububi, seperti biji-bijian, ya seperti gandum, seperti padi, dan lain sebagainya. Wasimar, dan juga buah-buahan. Ya, buah-buahan di sini ya terkhusus adalah buah anggur dan korma. Wa qad waddaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nasba fi hadhil anwa'i kulliha, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah menjelaskan an-nasba, yaitu bagian-bagian, ya bagian-bagian zakat dari yang sudah kita sebutkan tadi, dari binatang ternak, kemudian juga barang perdagangan, uang, ya itu sudah dijelaskan bagian-bagiannya, dari nisab-nisabnya, dari syarat-syaratnya, dan juga dari berapa yang harus dikeluarkan fi hadhil anwa'i kulliha, yaitu di semua jenis harta-harta tadi, ya sudah dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya. Wabayana, kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan miqdarul wajib minha, yaitu ukuran yang wajib untuk dikeluarkan dari harta-harta tadi. Ya misalkan binatang ternak, nisabnya juga sudah diterangkan oleh Rasul, kemudian berapa yang harus dikeluarkan pun juga diterangkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Ya seperti onta itu kan, kalau sudah sampai 5 ekor mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan 1 ekor kambing. Ya seperti itu. Wa annaha, kemudian bahwasanya Rasulullah SAW itu juga menjelaskan miqdar ukuran yang wajib untuk dikeluarkan. Nah, untuk dari sesuatu yang dihasilkan oleh bumi, dari biji-bijian ataupun buah-buahan, nah ini perhatikan, annaha usrul khariji minal ardi, yaitu 10% dari hasil tanaman ataupun dari hasil bumi, mimma yusqa bila mu'natin, dari sesuatu yang diairi, disirami tanpa biaya. Jadi untuk tanaman-tanaman, buah-buahan ataupun tanaman yaitu biji-bijian padi, gandum, ketika dia diairi dengan air hujan, air sungai yang tidak memerlukan biaya, gratis, maka zakatnya adalah 10%. Kemudian wa nisfu usrihi fima suqiya bi mu'natin, kemudian setengah dari 10%, ya artinya adalah 5%-nya, dan 5%-nya fima suqiya bi mu'natin, untuk biji-bijian ataupun tanaman-tanaman yang diairi dengan memerlukan biaya. Ya dalam arti ketika menyirami, mengairi tanaman tersebut, pemiliknya perlu dana, perlu uang. Ya misalkan untuk menyewa dieselnya, ataupun dia harus membayar irigasinya, dan lain sebagainya. Kemudian warubu al-usr, dan 2,5%, rubu itu kan 1/4 dari 10, ya artinya 2,5%-nya min amwalit tijarah, dari harta dagangan. Dalam arti ya barang-barang perniagaan, barang-barang perdagangan, ketika perhatikan sudah haul, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Zakatnya yaitu 2,5%-nya. Wadzalika idza hala al-haulu fi amwalit tijarah, yaitu ketika harta barang perdagangan tersebut itu adalah sudah sampai 1 tahun penuh dimiliki, kemudian juga sudah sampai 1 nisab. Wah, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.